Oke, Squad Capruk, kita langsung lanjut dari part kemarin. Di sini terlihat si Xiao sedang meratapi token jimatnya itu. Tak lama dari itu, si Xiao juga dipanggil oleh si Qin Peng. Di sana si Qin Peng mengungkapkan kebahagiaannya tinggal di desa batu yang sudah menyembuhkan kakinya dan juga sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Namun di sana si Xiao tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan pergi dari desa batu dan berlatih di Pavilion Butian untuk menjadi kuat, agar kelak ia bisa pergi ke Gunung Dewa Taigu demi menemukan ayah dan ibunya. Mendengar itu, si Qin Peng berkata bahwa jika si Hao pergi kemana saja, ia juga akan ikut ke sana. Singkat cerita, di tempat kepala desa batu yang baru, si Hao dan Qin Peng pun berpamitan kepada kakek patriark dan yang lainnya untuk pergi ke Pavilion Butian. Ia berkata untuk tidak mengkhawatirkannya lagi. Di sana juga kakek patriark mengatakan bahwa desa batu akan tetap menjadi rumah mereka, dan jika si Hao dan Qin Peng lelah, mereka bisa pulang ke desa batu kapan saja. Sambil diiringi tangisan anak-anak di sana, mereka pun pergi. Di perjalanan ke sana, sambil berlatih, si Hao dan Qin Peng melewati banyak sekali rintangan sampai-sampai ia menginjak ke ranah jalur surgawi tingkat 5. Hingga saat di suatu hutan mereka menghadapi macan hitam. Terlihat di sana si Hao habis-habisan menyerang hewan itu. Ketika si Hao sedikit terdesak, ia pun dibantu oleh si Qin Peng. Setelah itu, Qin Peng menyerap esensi dan berkultivasi sampai ia menyentuh ranah transformasi darah. Di sana, si Hao sangat senang karena Qin Peng sudah bisa pergi ke alam Dewa Void untuk menanyakan arah. By the way, si Xiao ini udah di-banned selama 2 tahun dari dunia Dewa Void karena akan menghancurkan batu prasasti. Tak lama dari itu, si Qin Peng pun pergi ke dunia Dewa Void itu sedikit lama. Di dalam pikir si Xiao, ia takut Qin Peng dibully di dunia Dewa Void. Beruntung setelah menunggu, Qin Peng pun mendapatkan hasilnya. Qin Peng menambahkan bahwa si Hao sangat terkenal di alam Dewa Void, dan juga orang-orang di sana menyebut si Hao adalah anak beruang. Sambil kesal, si Hao pun mengajaknya melanjutkan perjalanan ke Pavilion Butian. Di sana, si Hao juga sedikit menggerutu bersama si Mouchio si keras saktinya itu yang memberinya sedikit ide bodoh. Scene beralih di suatu ruangan, mereka terlihat sedang membicarakan trending topik anak beruang yang ada di alam Dewa Void itu. Juga anak beruang itu terlihat sangat mirip seperti si Ziling. Ya iyalah anjir, itu anaknya. Di sana ia mengatakan bahwa jika benar itu adalah anak si Ziling yang masih hidup di usia itu, maka segera beritahu Feng Er untuk lebih memperhatikan Pavilion Butian. Di sini kita dialihkan lagi di gerbang gunung Pavilion Butian. Terlihat si Qin Peng beriringan dengan budak bucitruk yang sangat mirip dengan si Xiao. Haha, oh iya by the way ini beneran si Xiao ya. Dan ternyata inilah ide bodoh dari si pria kera yang tidur di sepanjang jalan. Juga dia memberinya teknik transformasi lalu lanjut tidur untuk pemulihannya. Dan ia melakukan ini untuk berjaga-jaga karena di sana si Hao sangat terkenal. Dan sesampainya di dalam, memang benar si Xiao sedang trending topik pembicaraan karena telah memecahkan 3 rekor sekaligus. Selain itu, si Xiao juga sedang diburu oleh sekte dingin
yang menawarkan hadiah 100.000 koin untuk yang menemukan anak beruang atau si Xiao itu. Di sini Xiao yakin ini adalah perbuatan kedua kakek penjilat di dunia Dewa Poin itu. Setelah itu si Xiao memberikan token itu kepada si Qin Feng. Manfaat token itu adalah siapapun pemegangnya, maka ia akan langsung menjadi murid terpenting di Pavilion Butian ini. Singkat waktu, Qin Feng pun memberikan token itu kepada satpam penjaga yang bermalas-malasan di atas kukuk bernuk itu. Setelah menerima token itu, Qin Feng pun diizinkan untuk masuk. Tak lama sesudah si Qin Feng masuk, si penjaga itu sedikit berteriak dan menanyakan kabar teman yang ada di atas. Lalu memintanya untuk menunjukkan wajahnya. Orang-orang dari atas pun terbang ke bawah dengan burungnya itu. Di sana, si Ciwa yang waktu itu ada di dunia Dewa Poin berjanji ke si pria kukuk yang juga penyuka susu hewan itu bahwa ia akan melatih yang terbaik untuk membantunya berlatih setelah si pria kukuk itu mengatakan bahwa ia sudah menangkapnya. Menangkap siapa anjir? Ya udah kita lanjut aja. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang, si pria kukuk itu memulai ujian Pavilion Butian yang membuat para peserta terlempar menuju ke area 8 medan tingkat pertama. By the way, di sini para peserta disuruh untuk menembus Arai Rune jika memang benar-benar kuat untuk bisa memenuhi syarat memasuki medan perang kedua. Sambil diberi bacotan kebijaksanaan, para peserta pun ripuh kekalabakan menghadapi rune itu. Terlihat juga si Xiao sedang berjuang dengan tubuh bulatnya. Di luar arena, si pria kukuk itu berbincang-bincang dengan muridnya. Di sana ternyata mereka membicarakan bahwa banyak calon murid yang lulus. Namun, si pria kukuk yang ternyata seorang guru itu pun menanggapinya dengan santuy. Kembali kepada si Xiao dan si Mao Qiu yang sedang mengincar harta tulang yang ia pastikan terkubur di dalam tanah seperti halnya di alam Dewa Poin. Tak lama dari itu, si Mao Qiu menemukan tempat harta tulang itu. Seketika, si Xiao pun menghantamnya. Dan memang benar, Xiao pun mendapatkannya. Lanjut di medan tingkat kedua. Mereka yang sedang berjuang, tiba-tiba pola rune yang menyerang mereka pun hilang. Juga membuat mereka bingung dan memutuskan untuk lanjut. Tak terkecuali si pria kukuk dan murid teladannya itu. Ia dibuat bingung karena semua murid lulus dan juga pola arainya tidak sinkron karena harta tulangnya hilang di bawah si Xiao. Si pria kukuk itu pun langsung menyangka pasti hal ini karena ulah si anak beruang itu. Dan ia juga langsung menyuruh si murid untuk mengundang rekan Taois dari luar gerbang gunung. Juga menyuruhnya untuk mengikutinya ke medan kedua agar melihat bagaimana ia menangkap anak beruang itu dengan tangannya sendiri. Di sisi lain medan pertempuran, si Hao dengan santuynya ia pergi ke monumen misi medan perang kedua. Juga sambil dipantau oleh peserta lainnya. Di sana, si Hao mengetahui bahwa jika seseorang memiliki 2 batu butian, maka ia akan dianggap lulus serta jika memiliki 10 batu lebih, maka akan mendapatkan guru pribadi untuk kultivasi. Karena hal itu, si Xiao pun segera membawa batunya itu. Ketika sedang berbicara sendiri, si Xiao dan Mao Qiu dikejutkan dengan datangnya buaya darat menyerang mereka. Si Xiao pun dengan penuh ambisi, ia mencoba menghancurkan monster itu. Hingga satu waktu, ia terlempar dan si penguntit tadi menyerang si Xiao diam-diam. Lalu mencuri batu butiannya itu. Namun tak lama dari itu, ia pun dihempas oleh ekor buaya darat itu. Alhasil, ia tikusruk ke bawah bersama batu butian si Xiao yang jatuh. Oh iya, sedikit informasi juga, dalam perburuan batu ini diperbolehkan untuk saling berebut.
Saat itu, ketika sedang genting karena kedatangan makhluk besar semacam macan hitam, sambil memanfaatkan keadaan, si penguntit itu membawa batu butiannya kabur. Sementara si Xiao sedang tenggar galengan karena melihat makhluk yang auranya luar biasa. Lalu part ini pun bersambung. Oke Sobat Capruk, jika kalian suka maka jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Ya udah, gua Capruk undur diri. See you next video. Wassalam dan goodbye.